Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV1 dimanapun Anda berada, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan pertemuan kita ini manfaat dunia hingga akhirat. Amin Allahumma amin. Kali ini kita akan bersama-sama memetik hikmah, belajar tentang usia 40 tahun. Ada apa dengan usia 40 tahun? Saya alhamdulillah usia saya saat ini 45 tahun. Anda mungkin lebih muda dari saya, atau saat ini ada di antara pemirsa yang usianya di atas saya sedang menyaksikan tayangan ini. Usia 40 tahun itu menurut para ulama dalam kategori kelompok usia dewasa. Jadi ulama membagi usia itu menjadi 5. Yang pertama usia anak-anak, dari mulai 0 sampai baligh 15 tahun. Setelah itu usia pemuda remaja, dari 15 tahun sampai 35 tahun. Setelah itu usia dewasa, 35 tahun sampai 50 tahun. Setelah itu usia tua, 50 tahun sampai 70 tahun. Setelah itu usia lanjut usia 70 tahun hingga meninggal dunia. Mudah-mudahan kita semua mencapai usia lanjut usia sehat walafiat, panjang umur fi taatillah. Amin Allahumma amin. Dari semua jenjang usia yang saya sebutkan tadi, maka usia 40 tahun masuk dalam kelompok usia dewasa yang paling matang. Ya, usia dewasa yang paling matang. Dari 35 hingga 50, maka usia 40 tahun adalah puncak kematangan seseorang, fisiknya maupun akalnya. Karena itulah para ulama mengatakan salah satu hikmah Nabi Muhammad SAW diutus menjadi Nabi dan Rasul pada usia 40 tahun, diturunkan Al-Quran kepada beliau usia 40 tahun adalah saat fisik beliau SAW dan seluruh tubuh beliau SAW mencapai pada puncak kematangannya, pada puncaknya. Di situ ada pelajaran, kalau kita ingin menjadi orang yang sukses, maka kesuksesan itu harus kita raih sebelum usia 40 tahun dan puncaknya pada usia 40 tahun. Karena itu, kalau kita pelajari kehidupan para ulama membagi usianya mulai dari 0 hingga 40 tahun dengan sangat indah. Beliau-beliau dari mulai 0 sampai 15 tahun adalah usia di saat beliau-beliau mencari ilmu. Betul-betul mencari ilmu dari mulai lahir sampai usia baligh. Bagaimana lahir 0 tahun sudah cari ilmu? Orang tuanya udah mulai mengajarkan, mulai dalam perut orang tuanya udah mulai mendidik. Dikenalkan anaknya pada Allah Subhanahu wa taala sejak dalam kandungan. Kemudian ketika lahir, dari mulai kecil sudah dididik oleh orang tuanya. Karena itu kalau kita lihat Nabi Muhammad SAW mengatakan, perintahkan anakmu untuk sholat usia 7 tahun. Usia 7 tahun diperintahkan sholat, artinya sebelum diperintah sholat sudah paham sholat. Nah, kalau mau paham sholat berarti harus paham wudhu, harus paham yang batalkan wudhu, paham syarat-syarat sholat, paham rukun-rukun sholat. Semua itu harus sudah diajarkan sebelum usia 7 tahun. Kalau kita baca sejarah kehidupan para ulama, ada ulama-ulama yang usia 3 tahun sudah tahajud bersama ayahnya. Usia 3 tahun sudah tahajud bersama ayahnya. 0 hingga 15 tahun usia untuk cari ilmu. Semua bidang ilmu dicari betul-betul, semua buku, semua kitab, semua guru dikejar sampai usia 15 tahun. Usia 15 tahun sampai usia 40 tahun adalah waktu mereka, beliau-beliau menebarkan ilmu. Betul-betul waktunya digunakan untuk berdakwah, menyebarkan ilmu kepada siapapun dan dimanapun. Saat usia 40 tahun, mereka sudah regenerasi.
tugas keliling berdakwah, menyampaikan ilmu diberikan kepada generasi usia 15 tahun hingga 40 tahun. Lantas apa yang dilakukan beliau-beliau yang usianya 40 tahun? Beliau-beliau usia 40 tahun menggelar sejadah dan melipat tempat tidur. Menggelar sejadah dan melipat tempat tidur. Tempat tidur dilipat artinya tidak tidur di malam hari kecuali karena tertidur. Menggelar sejadah artinya beliau-beliau bangun sholat malam, qiraatul Quran, berzikir, bermunajat, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah cara orang-orang terdahulu sampai akhirnya ajal menjemput beliau-beliau rahimahumullah. Sementara kita sampai usia kita 45 tahun pun kita belum dapat ilmu. Kita mengalami kemunduran. Kita belum mencontoh orang-orang terdahulu. Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, kalau kita lihat usia 40 tahun beliau pegang tongkat. Padahal kalau orang umur 40 tahun kan masih kelihatan seger, masih muda ya. Tapi udah bawa tongkat. Sementara dalam benak ya kebanyakan orang pakai tongkat itu karena sakit atau sudah tua. Ya karena sakit atau udah tua. Imam Syafi'i bawa tongkat kemana-mana, pegang tongkat, pakai tongkat. Maka ada yang menegur beliau radhiyallahu anhu, "Wahai Imam Syafi'i, kenapa engkau pakai tongkat?" Maka beliau menjawab, "Ini untuk mengingatkan aku udah masuk umur 40 tahun, berarti aku musafir yang akan sampai kepada tujuan. Tujuanku sudah dekat, pemberhentianku sudah dekat, aku akan meninggal dunia, maka aku harus tahu bahwasanya aku adalah seorang musafir. Dunia bukan tempat tinggalku." Untuk mengingatkanku, beliau ingatkan dirinya dengan membawa tongkat kemana-mana. Saya pernah mengalami satu peristiwa yang lucu. Saya naik pesawat, saya bawa tongkat karena ikut sunnah Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada yang dengan santun menegur saya dan mengatakan, "Bapak, apakah perlu saya ambilkan kursi roda untuk Bapak?" Dikira saya sakit karena tongkat ini. Ikhwani rahimakumullah, beginilah orang-orang terdahulu mengelola waktunya, mengelola dirinya. Kalau udah umur 40 tahun, maka beliau betul-betul mempersiapkan diri untuk pindah ke akhirat. Sehingga semua kehidupan dunia ini beliau sudah serahkan pada orang lain. Beliau menggelar sajadah, sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas bagaimana dengan kita? Insya Allah kita akan lanjutkan setelah yang berikut ini. Pemirsa TV One yang dimuliakan Allah Ta'ala, usia 40 tahun merupakan usia penentu. Penentu kita ini kira-kira tempatnya di surga atau tempatnya di neraka, selamat atau sengsara, na'udzubillah min dzalik. Dalam sebuah riwayat disebutkan, siapa yang mencapai usia 40 tahun sementara kebaikannya belum bisa mengalahkan keburukannya, hendaknya dia siap-siap untuk masuk neraka. Kalau tidak mau berubah, maka kemungkinan besar akan masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu usia 40 tahun adalah usia untuk inabah, usia untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, usia untuk kita betul-betul meninggalkan dunia, usia untuk sadar, usia untuk tobat. Tapi jangan bertobat nunggu usia 40 tahun. Jangan menjadi orang yang berkata, "Saya belum 40 tahun, nanti saya tobat usia 40 tahun. Iya kalau sampai 40 tahun, kalau nggak sampai 40 tahun, na'udzubillah min dzalik. Urusan tobat jangan pernah tunda-tunda tobat. Hanya saja untuk kita yang udah masuk usia 40 tahun, kita harus sadar saatnya stop hal-hal yang bawa kita ke neraka. Saatnya betul-betul kita fokus terhadap dunia kita yang sesungguhnya, yaitu akhirat. Kehidupan kita yang sejati, yaitu surga. Mau surga atau neraka? Kalau kita mau surga, maka saatnya ini untuk kembali pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kalau kita perhatikan di dalam surat Al-Ahqaf ayat 15, bagaimana Allah menceritakan orang-orang yang soleh begitu masuk usia 40 tahun, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum solehin masuk 40 tahun, berdoa pada Allah ta'ala. Doa ini bisa diamalkan oleh siapapun yang usianya 40 tahun ke atas. Karena ini doa langsung diajarkan dalam Al-Quran, surat Al-Ahqaf ayat 15. Saya akan bacakan sebagian dari ayat 15, di mana Allah Ta'ala menyatakan, "Hatta idza balagha ashuddahu wa balagha arba'ina sanah."
Maka setelah mencapai usia dewasa dan mencapai usia 40 tahun, qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Ya Allah, berilah aku kemampuan untuk bersyukur kepadamu atas semua nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku dan nikmat yang Engkau berikan kepada kedua orang tuaku, wa an a'mala shalihan tardah, dan berilah aku kemampuan untuk melakukan amal soleh yang bisa membuat Engkau puas ya Allah, yang bisa membuat Engkau ridha ya Allah, yang bisa membuat Engkau senang ya Allah. Wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Dan ya Allah, berilah aku kebaikan yang mana kebaikan itu bisa membuat anak keturunanku menjadi baik. Jadikan anak keturunanku menjadi orang-orang yang baik ya Allah. Kemudian berilah aku kemampuan untuk bertobat kepadamu. Inni tubtu ilaika. Sungguh aku bertobat kepadamu ya Allah. Wa inni minal muslimin. Dan aku termasuk orang-orang muslim yang berserah diri kepadamu. Dalam ayat ini ada banyak pelajaran. Yang pertama adalah ketika orang mencapai usia 40 tahun, nomor satu bersyukur. Melihat ke belakang. Semua nikmat yang didapat, syukuri itu. Yang pertama, nikmat punya orang tua, nikmat mendapatkan hidayah melalui agama Islam, nikmat mendapatkan tubuh yang sehat. Kita cek list nikmat itu satu persatu ya, kita buat daftar nikmat satu persatu. Maka nikmat Allah tak terhingga. Kita akan menjadi orang yang bisa bersyukur atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. 40 tahun, renungkan semua nikmat tersebut sehingga nggak stres. Sekarang enggak, usia 40 tahun tidak melihat nikmat yang sudah dicapai, tapi melihat apa yang enggak dimiliki, melihat apa yang enggak dicapai, melihat yang dicapai orang lain dan lupa dengan apa yang dimiliki, sehingga menjadi orang yang kufur nikmah, tidak mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, minta bisa amal soleh, kemampuan untuk amal soleh, ilham untuk amal soleh. Jadi usia 40 tahun itu betul-betul berpikir gimana caranya saya bisa amal soleh sebaik mungkin. Strategi. Buat strategi yang bagus biar bisa amal soleh. Di usia 40 tahun. Jangan justru usia 40 tahun hidupnya sibuk main handphone. Masya Allah. Seperti orang yang pengangguran gak punya kerjaan. Sibuk main game. Main game terus. 40 tahun udah mau mati. Dekat dengan kuburan. Bukan handphone untuk baca Al-Quran. Di aplikasi yang ada, aplikasi Al-Quran gak di-download, tapi berbagai macam jenis game di-download. Bukan saya katakan gak boleh main game, boleh, tapi jangan sibukkan usia 40 tahun hanya untuk main game. Game untuk anak-anak. Anak-anak main game, 40 tahun sadar diri, mau mati. Ya mau mati, dekat kuburan. Pegang itu untuk baca Al-Quran, untuk berzikir. Jadikan handphone kita sebagai tasbih, alat untuk menghitung jumlah zikir-zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Umur 40 tahun betul-betul fokus gimana amal soleh. Kemudian betul-betul bertobat. Inni tubtu ilaik. Ya, minta kebaikan tadi bukan hanya untuk dirinya, kebaikannya juga untuk anak-anaknya, untuk keturunannya, zuriyati, sampai hari kiamat. Minta anak-anaknya jadi anak-anak yang soleh. Karena orang itu kalau di masa tua, kemudian melihat anaknya soleh, itu nikmat yang terbesar. Di masa tua, melihat anaknya jadi orang-orang yang taat sama Allah Ta'ala, itu nikmat yang terbesar. Di usia 40 tahun, awal kita menuju usia tua. Perjalanan menuju masuk usia yang sudah tidak muda lagi, dan mendekati habis masa dewasa, menuju usia tua, maka alangkah indahnya kalau kita bisa melihat anak-anak kita, cucu-cucu kita, orang-orang yang rajin sholat, orang-orang yang rajin baca Al-Quran, orang-orang yang suka dengan ilmu, orang-orang yang suka amal soleh. Dan itu kita mulai dari diri kita sendiri. Kita amal soleh, sehingga amal soleh kita ini bisa menjadikan anak-anak kita soleh. Tapi kalau kita amal salah, maka amal salah kita ini pun naudzubillah min dzalik akan berpengaruh pada sekitar kita, lingkungan kita, bukan hanya pada diri kita sendiri. Ikhwani rahimakumullah, inni tubtu ilaik. Ya Allah, sungguh aku bertobat kepadamu. Di usia 40 tahun itu saatnya introspeksi dosa apa yang sudah dilakukan. Dosa-dosa yang lewat. Minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Rubah pribadi kita menjadi pribadi yang menatap masa depan, yaitu surga. Pengen masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, dan sebetulnya mudah. Dengan apa itu?
tobat dan kita cek. Tobat itu kalau kita punya salah sama orang, ya kita minta maaf. Mulai 40 tahun jangan ada hati dendam sama muslim manapun. Jangan ada benci kepada muslim manapun, terutama pada keluarga. Naudzubillah min dzalik, usia 40 tahun masih nggak mau bicara dengan kakaknya. Usia 40 tahun nggak mau bicara dengan adiknya. Saling bermusuhan. Naudzubillah min dzalik. Udah mau mati tapi tidak punya hati. Naudzubillah min dzalik. Insyaallah setelah yang berikut ini kita akan lanjutkan apa yang harus kita lakukan untuk memperbaiki semua yang telah berlalu. Pemirsa TV One dimanapun Anda berada, saat ini kita berada di penghujung acara. Saya ingin menyampaikan solusi buat kita-kita saat berusia 40 tahun dan melanjutkan kehidupan menjemput datangnya ajal. Mudah-mudahan semua panjang umur, fitaatillah, salafiyah, amin, Allahumma amin. Solusi ini diberikan oleh para ulama setelah mengkaji Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Salah satunya adalah yang disampaikan oleh Syekh Ibn Athaillah Al-Askandari rahimahullah. Salah satu karya beliau, kitab Al-Hikam, adalah karya yang dibaca, dipelajari dan diamalkan oleh umat Islam di seluruh penjuru dunia. Syekh Ibn Athaillah radhiyallahu anhu mengatakan, kalau kau sudah mencapai usia 40 tahun, kalau engkau telah mencapai usia 40 tahun, maka hendaknya engkau perbanyak amal solehmu. Karena sesungguhnya kamu tidak akan bisa mengalahkan anak-anak muda yang ahli ibadah. Di usiamu itu kamu gak akan bisa mengalahkan anak-anak muda yang ahli ibadah, anak-anak muda yang gemar beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau toh kamu ingin meniru mereka, mereka punya kekuatan yang lebih kuat dari kamu. Mereka punya fisik yang lebih hebat dari kamu. Sadarlah, tubuhmu sudah mulai melemah, tidak seperti dahulu. Ikhwani rahimakumullah. Kemudian Syekh Ibn Athaillah memberikan solusi. Amal soleh yang bisa kamu lakukan di usia 40 tahun ke atas, diantaranya adalah dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pesan Nabi Muhammad SAW dari semua amal soleh yang ada, Rasul berpesan, antamuta walisanuka radban min dzikrillah atau kama qala sallallahu. Hendaknya engkau meninggal dunia sedangkan lisanmu itu, ya, bibirmu itu basah. Walisanuka radban min dzikrillah, lidahmu basah karena berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya amal yang terbaik di akhir usia, di masa tua, adalah memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah amal yang mudah. Karena zikir bisa dilakukan dalam keadaan apapun. Sambil berdiri, sambil duduk, sambil berbaring, dalam keadaan punya wudhu maupun tidak punya wudhu. Semua bisa melakukan zikrullah, menggerakkan lisan untuk menyebut asma Allah. Dan lakukanlah zikir-zikir yang berpahala besar. Zikir-zikir yang kalau kita lakukan menjadikan usia kita menjadi panjang. Semisal ucapan subhanallah bihamdih, subhanallahil azim, adada khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arsyih, wa midada kalimatih. Dengan ditambahi kalimat di belakangnya, adada khalqih. Aku berzikir ucapan tasbih tersebut, ya Allah, adada khalqih, sejumlah seluruh ciptaanmu, adada khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arsyih, wa midada kalimatih. Kalimat-kalimat yang ditambahkan di belakang ini membuat zikir kita nilainya berlipat-lipat. Nilainya unlimited, tak terbatas. Kemudian yang ketiga, perbanyaklah sholawat kepada baginda Muhammad SAW. Ibn Athaillah rahimahullah mengatakan, karena kalau sepanjang hidupmu satu sholawatmu diterima oleh Allah SWT, maka itu sudah cukup. Karena satu sholawatmu dibalas dengan 10 rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu di usia yang sudah mendekati ajal, usia 40 tahun ke atas, perbanyaklah bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, semoga Allah memanjangkan usianya dalam kebaikan dan menjadikan beliau bermanfaat bagi seluruh umat Nabi Muhammad SAW.
berpesan dalam berbagai nasihatnya, dalam berbagai khutbah yang beliau sampaikan, maka di akhir usia, di zaman ini khususnya, tidak ada amal yang lebih baik daripada memperbanyak istighfar, memperbanyak sholawat dan sedekah, dan banyak sedekah. Syekh bin Athaillah menutup nasihatnya dalam kalimat-kalimat yang indah. Beliau mengatakan, seorang ibu yang punya 10 anak, seorang ibu yang punya 10 anak, kemudian 9 anaknya meninggal dunia. 9 anaknya meninggal dunia dan tersisa 1 anak saja. Pemirsa, apa yang akan dilakukan oleh ibu tersebut terhadap anak yang tinggal 1 ini? Apa yang akan dilakukan oleh ibu tersebut terhadap sisa 1 anak ini? Tentunya ibu ini akan mencintai anaknya lebih dari 9 yang telah meninggal dunia. Dia akan menjaga anaknya, jangan sampai anaknya celaka. Jangan sampai anaknya tersia-siakan. Jangan sampai anaknya terabaikan. Begitu pula dengan usia kita yang sudah lewat, maka usia kita seperti 9 anak yang telah mati, telah meninggal dunia. Yang masih ada seperti anak yang masih hidup. Maka usia kita yang masih ada saat ini betul-betul manfaatkan, nikmati untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita paham ini dan kita menjaga waktu kita, maka insya Allah kita akan menjadi manusia yang grafiknya akan semakin naik, semakin naik, semakin naik, sehingga di akhir usia bukan kita turun ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala, tetapi di akhir usia kita akan menjadi semakin bagus, semakin bagus, semakin bagus, dan akhirnya menjadi puncak ibadah, dan kita pun mendapatkan husnul khatimah. Ikhwani rahimakumullah, karena itu kelolalah usia kita sebaik mungkin, karena manusia yang merugi, kata Allah Ta'ala, adalah manusia yang tidak bisa memanfaatkan waktunya. Wal asri innal insana lafi khusrin. Sungguh demi masa Allah bersumpah, innal insana lafi khusr. Manusia benar-benar dalam keadaan merugi. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Di awal dikatakan kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Bukan sekedar iman tanpa amal soleh. Karena itu, kalau kita ingin selamat dan tidak menjadi manusia yang merugi, hendaknya kita betul-betul fokus sisa usia ini untuk amal soleh. Ikhwani rahimakumullah, kalau kita mau sedekah, carilah sedekah yang akan pahalanya terus mengalir dan pahalanya tidak akan berhenti, sedekah jariah. Kalau bukan kita, siapa yang akan menolong diri kita? Kalau bukan kita, siapa yang akan menyelamatkan diri kita? Karena itu kalau kita pengen selamat, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, tolonglah diri kita sendiri dengan cara perbaiki, kemudian bertobat dan lakukan amalan-amalan yang berpahala besar yang sudah disebutkan oleh para ulama. Jangan lupa 3 hal yang penting. Yang pertama adalah hendaknya kita betul-betul menjaga waktu ini, dan kita sadari ini seperti 1 anak yang tersisa, maka manfaatkan dengan banyak bersolawat pada Nabi Muhammad SAW, kemudian banyak berzikir, terutama zikir-zikir yang berpahala besar, sehingga nanti kita meninggal dengan mengucapkan kalimat thayyibah la ilaha illallah, dan betul-betul lidah kita, bibir kita basah dengan kalimat-kalimat tauhid, kalimat-kalimat tasbih, tahmid, istighfar, dan solawat. Ikhwani rahimakumullah, mohon maaf atas segala kekurangan, mudah-mudahan berkah manfaat. InsyaAllah kita berjumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.